Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Helmi Kholik. Saya dari kelas TPP 18. Di sini saya akan menjawab soal UAS Teknik Pemboran 2. Soal yang pertama yaitu lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi shell dapat mengakibatkan clay swelling. Clay swelling itu merupakan pengembangan pada formasi sel karena formasi sel akan bereaksi ketika terkena air. Lalu pada saat formasi sel mengembang dapat menyebabkan pipa terjepit. Pada saat pada saat formasi sel ini terkena air, dia akan mengembang tentunya ke daerah yang memiliki ruang ke dalam lubang bor, lalu menyebabkan pipa terjepit. Lalu penanggulangannya bagaimana? Penanggulangannya yaitu dengan mengganti bahan dasar lumpur yang tadinya water based mud menjadi oil based mud. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Ada jawaban soal nomor 2. Ketebalan mud cake pada dinding lubang dipengaruhi oleh filtration loss yang terlalu besar dan lapisan poros dan permeable. Jadi karena fluida di area dinding di area, bentar saya coret-coret biar enak. Di area dinding ini itu cairan pada fluidanya terlalu banyak masuk ke dalam formasi, mengakibatkan batuan pada fluida di area dinding lubang bor, atau bukan batuan tapi padatan yang ada di area dinding lubang bor akan banyak menempel ke dinding lubang, menyebabkan mud cake yang begitu tebal. Karena di area dinding lubang bor ini cairan pada fluidanya pada masuk ke dalam formasi, lalu padatan pada fluidanya akan menempel pada lubang bor. Dan tentunya pada lapisannya sendiri itu batuannya poros dan permeable, mengakibatkan lebih mudah cairan pada fluida pemboran untuk masuk ke dalam formasinya. Maka dipengaruhi oleh filtration loss yang terlalu besar dan lapisan yang poros dan permeable. Untuk jawaban nomor 3, differential sticking cenderung akan terjadi pada saat pemboran miring atau pada saat lubang bornya itu miring menyebabkan rangkaian pipanya itu, bentar saya oret-oret lagi biar enak. Pada lubang bor yang miring yang menyebabkan pipa bornya ini menempel pada dinding lapisan batuan, lalu dia akan terbenam oleh mud cake maupun cutting. Terus di sini pada formasi yang poros dan permeable dan pada tekanan formasi yang rendah. Maksudnya di sini yaitu tekanan formasinya ini rendah tekanannya, mengakibatkan penggerusannya itu jadi cepat dan tidak dapat dikendalikan. Mengakibatkan jadi lubang bornya itu nggak lurus, jadi bulak belok, lalu pipa bornya ini dapat terjepit. Dapat terjepitnya tentunya ditambah dengan pipa bornya ini menempel pada dinding lubang, lalu terbenam atau tertimbun oleh mud cake dan cutting. Untuk selanjutnya jawaban nomor 4. Untuk jawaban nomor 4, soalnya lumpur yang terlalu kental dapat menyebabkan mudahnya formasi untuk runtuh.
atau caving atau slogging istilahnya, atau juga dapat menyebabkan low circulation. Jadi lumpur yang kental itu berarti viskositasnya tinggi. Viskositasnya tinggi mengakibatkan besarnya gaya gesek yang ditimbulkan oleh fluida pemboran terhadap dinding lubang bor. Karena gesekannya yang terlalu besar mengakibatkan dinding lubangnya mudah untuk runtuh. Dan viskositas yang terlalu besar memungkinkan juga berat jenisnya juga besar. Dan berat jenis yang besar dapat mengakibatkan loss circulation atau masuknya fluida pemboran ke dalam formasi. Itu untuk jawaban nomor 4. Jawabannya itu memudahkan formasi untuk runtuh. Kemungkinan formasi runtuh. Menyebabkan formasi runtuh. Maupun loss circulation. Jawaban nomor 5. Bentar saya lagi. Nah. Nomor 5, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur memiliki gel strength yang tinggi, kemungkinan yang dapat terjadi adalah pertama yaitu jika ingin menurunkan rangkaian bor, lalu kita akan memulai lagi sirkulasinya. Tentunya red pompanya harus besar karena gel strength-nya tinggi. Gel strength tinggi memungkinkan itu viskositasnya tinggi, lumpurnya kental, lalu lalu red pompanya harus besar agar dapat mensirkulasikan lumpurnya kembali, lalu dapat mengakibatkan dinding lubang bor runtuh dan loss circulation. Di sini kemungkinan gel strength yang tinggi memungkinkan juga berat lumpurnya juga tinggi dan filtration loss-nya tentunya rendah. Nah, di sini memungkinkan low circulation ini karena yang tadi gel strength yang tinggi memungkinkan berat lumpurnya juga tinggi, dapat menyebabkan low circulation. Karena berat lumpur yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan low circulation. Terus gel strength yang tinggi memungkinkan viskositasnya juga tinggi, memungkinkan dinding lubang bor runtuh karena yang tadi gaya gesek yang diberikan oleh fluida terhadap dinding lubang bor itu akan besar. Itu untuk jawaban nomor 5 dapat terjadi adalah dinding lubang bor runtuh maupun low circulation. Next, nomor 6. Pada saat menurunkan rangkaian mata bor, pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala. Pada kedalaman tertentu, hal ini bertujuan untuk, bertujuan untuk yang pertama yaitu menstabilkan tekanan hidrostatis. Jadi, pada saat rangkaian pipa bor mulai masuk lagi ke dalam sumur, kemungkinan volume lumpur di dalam lubang bor ini tergantikan oleh volume pipa bor dan memungkinkan tekanan hidrostatisnya ini akan berkurang karena volume lumpur yang berkurang juga. Jadi tinggi kolom fluida di atasnya akan berkurang, volume lumpurnya tergantikan oleh oleh drill string atau rangkaian pipa bor dan tekanan hidrostatisnya akan turun. Lalu kenapa dilakukan sirkulasi terus? Untuk membawa serbuk bor agar tidak menumpuk di dalam lubang bor. Karena pada saat kalau tidak ada sirkulasi, pasti banyak cutting yang tertimbun atau bukan tertimbun tapi menumpuk di dalam lubang bor. Nah, dilakukannya terus sirkulasi agar cutting-cuttingnya ini dapat keluar. Nah, juga untuk yang tadi menstabilkan tekanan hidrostatis ya supaya tidak terjadi kick atau fluida formasi masuk ke dalam lubang bor. Makanya terus dilakukan sirkulasi agar
tekanan hidrostatisnya tetap stabil pada saat menurunkan rangkaian mata bor. Untuk selanjutnya, untuk nomor 7, untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Bahan lumpur yaitu Quebracho ya, dengan penambahan 2% dari volume total lumpur dapat memperbaiki air tapisan atau water loss dan dapat menurunkan viskositas lumpur atau menurunkan kekentalan pada lumpur. Nomor 8 yaitu pertanyaannya, kalau water loss dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadi. Nah, jika water loss pada lumpur tinggi, itu memungkinkan yang tadi dapat dapat menyebabkan mudcake yang tebal. Nah, karena pada saat water loss atau filtration loss pada lumpur itu tinggi, maka padatan pada fluida di daerah dinding lubang bor itu akan menempel dan menumpuk membentuk mudcake yang tebal. Setelah mudcake itu tebal atau terlalu tebal, itu memungkinkan terjadi pipe sticking atau pipanya terjepit oleh mudcake. Ini untuk jawaban nomor 8. Jadi akan menyebabkan mudcake yang tebal, lalu mudcake yang terlalu tebal dapat mengakibatkan pipa terjepit. Selanjutnya nomor 9. Untuk nomor 9, lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan, berat lumpur yang terlalu tinggi itu dapat mengakibatkan loss circulation. Untuk menentukan ada metode yang namanya lake of test. Jadi lake of test itu untuk kita mencari tahu gradien rekah formasi dengan memompakan lumpur dengan tekanan tinggi dengan berat jenis tertentu untuk dapat merekahkan formasi dengan menggunakan parameter berat jenis lumpur, berat lumpur. Itu kita akan dapat mengetahui seberapa besar berat lumpur yang diperlukan pada saat merekahkan formasi tersebut. Itu kita akan mengetahui. Jadi dari situ kita dapat mempertimbangkan berat lumpurnya. Nah, untuk jawaban ini sendiri yaitu dapat menyebabkan loss circulation atau masuknya fluida pemboran ke dalam formasi. Selanjutnya yaitu nomor 11. Nomor 10. Mohon maaf tadi kelewat. Untuk nomor 10 soalnya itu ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur pada tangkinya itu hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barel? Nah, pertama diketahui panjang tangkinya 18 feet, lebarnya 10 feet, tingginya 8 feet. Sedangkan di sini kita hanya akan di sini yang ditanyakan hanya volume lumpurnya saja. Maksimal tinggi kolom lumpurnya itu 6 feet. Maka di sini kita jawab dengan rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 18 feet, lebarnya 10 feet, tingginya 6 feet. 6 feet ini maksimal tinggi kolom fluida lumpurnya di dalam tangki. Karena di sini kita akan menghitung volume lumpur bukan volume total tangkinya, maka kita menggunakan tinggi batasan atau tinggi maksimal fluida yang dapat ditampung oleh tangki, yaitu 6 feet. Didapatkan hasilnya yaitu 1080 feet kubik. Dalam satuan feet kubik kita untuk mencari barrel, satuan barrel, kita konversi dulu feet ini ke dalam liter. Dari feet kubik ke dalam liter didapat hasil 30.582 liter. Lalu dikonversi ke dalam barrel, satu barrel itu sama dengan 159 liter. Maka 30.582
582 dibagi 159 sama dengan hasilnya yaitu 192 barrel. Ini dalam satu tangki. Karena ada 3 tangki, maka kita kalikan 192 dikali 3. Hasilnya 576 barrel. Volume total seluruh tangkinya. Ini untuk jawaban nomor 10. Untuk jawaban nomor 11, di sini diketahui casing intermediate casing dengan OD-nya 8 inch, lalu ID-nya 8,835, lalu beratnya 40 pounds per pitch, lalu diketahui diameter lubang bornya 12,1/4 inch, lalu panjang casingnya 5.000 feet, 1 feetnya itu sama dengan 13 inch, 1 kubik feet sama dengan 7,48 galon, 1 barrel sama dengan 42 galon. Di sini ditanyakannya yaitu volume anulusnya. Nah, kita langsung jawab. Pertama kita mencari volume untuk OD casing. Untuk OD casing menggunakan rumus 1/4 dikali V dikali offset diameter kuadrat dikali panjang casingnya. Lalu input nilainya. Ini 0,802 itu kita konversikan dari inch ke feet agar mendapatkan satuan kubik feet. Lalu dari volume offset diameternya didapatkan hasil 2.524,58 kubik feet. Lalu mencari volume lubang bor dengan rumus sama, tetapi di sini menggunakan inside diameter kuadrat. Di sini juga sama, kita konversikan dari inch ke feet agar mendapatkan satuan kubik feet. Itu didapatkan hasil 4.083,57 kubik feet. Lalu langsung mencari volume anulus, didapatkan hasilnya 1.559 kubik feet. Lalu kita konversikan ke barrel. 1 kubik feet sama dengan 1 barrel sama dengan 0,17811 kubik feet. Lalu dikalikan saja, didapat hasil 277,68 barrel. Nah, selanjutnya nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah yaitu tipe bit dan WOB maupun flow rate dan sifat fisik lumpur. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kita akan menembus lapisan batuan apa, maka pada batuan tersebut kita memerlukan tipe bit seperti apa. Lalu tentunya kita akan merubah parameter WOB atau weight on bit atau beban yang diterima oleh bit. Lalu dengan kita merubah WOB, otomatis flow rate dan sifat lumpur ataupun berat jenisnya itu juga akan berubah. Jadi untuk jawabannya yang kita ubah-ubah di sini itu tipe bit dan WOB, weight on bit, lalu flow rate dan sifat lumpur. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu kita akan menembus lapisan apa, sehingga kita memerlukan bit seperti apa untuk lapisan tersebut. Weight on bit. Selanjutnya yaitu pada rangkaian BHA yang tanpa stabilizer,
lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Yang pertama yaitu diakibatkan oleh faktor mekanik, faktor differential pressure, maupun faktor formasi. Di sini untuk faktor mekanik, jika tanpa stabilizer memungkinkan drill string itu jadi lentur. Dapat memungkinkan juga drill string itu karena lentur dia akan bengkok. Akibat bengkok tersebut, bit jadi tidak seimbang, dia akan menyimpang dari sumbu vertikal, keluar dari sumbu vertikal pengeborannya. Jadi ngebornya jadi kemana-mana akibat tidak ada stabilizer. Terus karena formasi, misal karena formasinya itu lembek ataupun keras, bit ini jadi tidak stabil, dan rangkaian pipanya ini drill collar juga tidak dapat menahan agar supaya drill string atau bitnya ini tetap stabil lurus vertikal. Atau di sini diakibatkan oleh kelenturan pada sambungan drill string karena tidak ada stabilizer. Maka pada saat bit menggerus batuan, memungkinkan bit keluar atau berbelok dari sumbu vertikal. Ada juga faktor pertama yaitu faktor mekanik, faktor formasi, ataupun faktor differential pressure. Jadi pada saat menembus tekanan yang rendah, bitnya ini akan lebih mudah menggerus, ataupun pada saat menemukan tekanan yang besar, pada saat bitnya ini menggerus tidak dapat menahan atau kurang kuat untuk menggerus tekanan yang besar tersebut, tekanan yang diberikan oleh formasi kepada bitnya itu mengakibatkan drill collar ini tidak bisa menahan tekanan tersebut, maka penggerusannya ini dapat berbelok, jadi tidak lurus lagi. Jadi itu faktornya, yaitu faktor mekanik, faktor formasi, maupun faktor differential pressure. Selanjutnya, nomor yang terakhir yaitu jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Yang pertama yaitu sistem tenaga. Peran sistem tenaga ini yaitu untuk memberikan tenaga kepada setiap peralatan pada setiap sistem yang memerlukan tenaga. Seperti pada drawwalk ini memerlukan tenaga untuk menjalankannya. Terus pada mud pump, nah itu peran sistem tenaga pada pemboran. Lalu sistem angkat. Sistem angkat ini berperan untuk memfasilitasi pada saat menaikkan, menahan maupun menurunkan pipa. Pipanya baik drill string maupun casing. Itu untuk sistem angkat. Di sini untuk peralatan sistem angkat sendiri itu ada crown block, drilling line, traveling block, hook, swivel, terus ada drawwork maupun derrick ini sendiri, derricknya. Lalu ada sistem putar atau rotary system. Peran rotary system di dalam pemboran itu dia yang memutar, dia yang akan memberikan putaran kepada drill string. Putarannya itu dihasilkan oleh rotary table yang disalurkan kepada master bushing, lalu kepada Kelly, lalu Kelly menyalurkan putaran tersebut kepada drill string, dari drill string dengan dari Kelly ke drill pipe ke drill collar, lalu drill collar akan meneruskan ke bit. Nah, maka drill string akan berputar untuk memutar
rangkaian pipa bor. Lalu ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini sangat penting. Jadi fungsi utamanya, peran utama sistem sirkulasi itu untuk mengangkat serpihan-serpihan atau cutting bekas penggerusan bit agar terangkat ke atas permukaan atau tidak tertumpuk di dalam lubang bor. Nah, sistem sirkulasi ini menggunakan lumpur. Nah, untuk fungsi lumpurnya sendiri itu banyak, diantaranya yaitu untuk menahan tekanan formasi. Jadi pada saat pemboran itu ada yang namanya tekanan formasi, ada yang namanya tekanan formasi itu ditahan oleh lumpur. Jika tekanan formasi itu lebih besar dari tekanan hidrostatis dari lumpur, itu dapat mengakibatkan kick atau biasa disebut, atau penjelasannya itu masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Tapi kalau sebaliknya, jika berat lumpur terlalu besar, itu dapat mengakibatkan loss circulation atau masuknya fluida pemboran atau lumpur itu ke dalam formasi. Selanjutnya yaitu ada BOP system, blowout preventer system. Blowout ini sebagai peralatan penunjang, yaitu untuk mencegah terjadinya problem semburan liar. Jadi pada saat kick terjadi kick, blowout itu langsung ditutup. Sembari blowout ditutup, itu sembari kick ditanggulangi. Sambil kick itu dikeluarkan dari lubang bor atau fluida influx yang sudah masuk ke dalam lubang bor itu dikeluarkan melalui choke line pada BOP, lalu sambil menginjeksikan mud wake atau lumpur berat untuk mendorong kicknya tersebut. Itu peran utama dari sistem-sistem di pemboran. Untuk kembali ke circulation system, di sini saya akan menyebutkan alat-alatnya atau peralatannya. Yang pertama yaitu ada mud pit. Mud pit ini biasanya kolam, bukan peralatan tapi kolam lumpur untuk menampung lumpur. Lalu dari mud pit ini disedot oleh shell shaker, disedot oleh mud pump menuju ke mateng. Mateng disedot oleh mud pump dari mud pit masuk ke mateng, dari mateng disedot oleh mud pump, lalu di sini kurang lengkap peralatannya, lalu masuk ke yang ada di sini saja saya sebutkan, masuk ke standpipe, lalu dari standpipe masuk ke rotary hose, dari rotary hose masuk ke dalam Kelly, ke swivel dulu, dari swivel lalu ke Kelly, dari Kelly diteruskan ke dalam drill string, lalu keluar dari nozzle bit, lalu keluar melalui anulus, dari anulus masuk lagi ke flow line, masuk ke di conditioning area, yaitu ada shell shaker, desilter, descender, degasser. Itu untuk mengembalikan atau menyaring lumpur yang telah tercampur dengan serpihan-serpihan yang ada di dalam lubang bor maupun dengan gas pada lumpur. Lalu seterusnya sirkulasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.